Sobat Kanal, perkenalkan saya Beta Ahlam Gizela. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan topik transaksi terapeutik. Sebagian Sobat Kanal mungkin pernah punya pengalaman menjadi pasien, atau juga sebagian adalah tenaga kesehatan. Kita bisa melihat di sini bahwa hubungan dokter dan pasien itu terjadi agak unik begitu ya. Kalau kita lihat gambar ini, kita mengenal hubungan bisnis ya, antara dua pebisnis. Ada hubungan sosial murni gitu ya, antara teman, antara laki-laki dan perempuan yang saling itu ada berjanji setia begitu ya. Ada lagi hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Nah, kita lihat di sini lebih spesifik tentang hubungan dokter dan pasien. Hubungan ini campuran antara hubungan bisnis dan hubungan sosial, bukan hubungan sosial murni, tetapi hubungan ini gabungan keduanya yang selalu melibatkan kedekatan antara kedua belah pihak untuk bersama-sama berusaha untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan. Mungkin yang sebagian besar dialami oleh teman-teman adalah pengobatan penyakit ya, dan pemulihan kesehatan. Nah, Sobat Kanal, ketika Sobat menemui dokter di rumah sakit atau di praktek gitu ya, mungkin tidak menyadari bahwa hubungan itu beda dengan hubungan sosial maupun hubungan bisnis. Jadi transaksi terapeutik, hubungan antara dokter dan pasien, itu lebih mirip dengan hubungan akad. Mungkin Sobat Kanal mengenal ya, akad yang paling banyak itu kan akad nikah begitu ya. Nah, yang harus dilihat di sini ya, ketika Sobat Kanal semua menyaksikan akad nikah itu, kan ada kepedulian dari dua belah pihak. Dan tidak ada kan orang yang akad nikah terus dipatok batas. Saya mau menikah dengan syarat nanti 2 tahun harus ada 1 anak, 3 tahun harus ada 2 anak, tidak demikian. Tetapi dua orang yang memutuskan untuk melakukan akad ini akan selalu memberikan upaya terbaik untuk kedua belah pihak. Tidak ada patokan batas. Nah, begitu juga dengan transaksi terapeutik. Dokter dan pasien ini mengawali hubungan dengan kepedulian dari dua belah pihak. Jadi dokter ini wajib peduli terhadap pasien. Hubungannya juga tidak dipatok batas. Dan dokter tidak akan bisa memberi garansi hasil. Tetapi yang diberikan adalah garansi upaya maksimal. Dokter akan melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Tetapi harus diingat bahwa hubungan ini resiprokal. Dokternya ngotot, kalau pasiennya nggak mau, ya nggak ada hasilnya, begitu ya. Jadi di sini dokter dan pasien itu mitra. Dokter dan pasien bekerja sama menghadapi masalah kesehatan pasien. Jadi yang mereka hadapi, yang jadi musuhnya itu adalah masalah kesehatan. Sedangkan dokter dan pasien ini adalah mitra. Jadi tidak boleh seorang dokter melihat pasien sebagai potensi masalah, demikian juga seorang pasien sudah menarget dokter sebagai potensi masalah juga. Jadi ini memang harus benar-benar dari dua belah pihak. Kenapa seorang pasien itu datang ke dokter? Misalnya, Sobat Kanal di sini ada yang senang datang ke dokter A, ada yang senang ke dokter B. Pasti karena lebih mempercayai dokter A atau dokter B itu dibandingkan pilihan dokter yang lain. Jadi di sini, pasien datang itu pun sebetulnya adalah dengan etikat baik. Karena kepercayaannya, dia datang ke dokter tersebut untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. Nah, dari sini kita juga akan mengenal kenapa transaksi terapeutik ini menjadi unik, begitu ya. Hubungan ini menjadi khusus di antara hubungan bisnis yang lain. Nah, pada hubungan dokter dan pasien ini, dokter akan lebih mengutamakan kewajiban dibanding haknya. Jadi, dalam melaksanakan tugas itu akan berlaku keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Jadi, dokter itu akan berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan pasien. Karena nggak ada pasien yang selamat komplain gitu ya, menuntut dokternya kenapa saya diselamatkan kecuali kasus khusus. Ada kasus yang pasiennya ketika diselamatkan tidak terima. Misalnya memang pasien itu ingin bunuh diri dan sebagainya. Tetapi harus dilihat bahwa pasien yang seperti ini adalah sedang menghadapi masalah kesehatan. Mungkin
terkait dengan mentalnya. Jadi memang tetap harus ada upaya penyelamatan, lalu nanti diselesaikan masalah kesehatannya. Kemudian berikutnya, kita juga harus selain melihat kewajiban, harus melihat hak dokter juga. Dokter itu berhak terhadap perlindungan hukum. Ketika dia menjalankan profesinya dengan baik, dia wajib mendapatkan perlindungan hukum. Dokter juga mempunyai hak untuk memberi pelayanan medis. Jadi pelayanan medis ini sebagian menjadi hak, sebagian menjadi kewajiban. Ketika tidak ada orang lain yang akan memberikan pelayanan, maka itu menjadi kewajiban. Tetapi ketika ada orang lain yang bisa memberikan pelayanan, itu menjadi hak. Seorang dokter boleh berpraktik, boleh juga tidak. Kemudian, dokter ini berhak memperoleh informasi dari pasien. Dokter berhak menerima imbalan jasa tergantung nanti skema pembiayaannya seperti apa. Kemudian, dokter itu juga berhak menolak melakukan tindakan medis yang melanggar etika, hukum, agama, dan nurani. Selain itu, kalau hubungan dokter dan pasien ini sudah tidak ada hasil yang diharapkan baik, dokter juga berhak untuk mengakhiri hubungannya. Dokter juga mempunyai hak menolak pasien yang bukan bidangnya. Dokter berhak terhadap privasi, ketentraman pekerja. Dokter juga berhak mengeluarkan surat keterangan dokter. Seorang dokter juga berhak menjadi anggota perhimpunan profesi. Jadi ini adalah hak dokter. Nah, kewajibannya, seorang dokter memiliki surat tanda registrasi, itu kewajiban. Karena itu merupakan bukti kredensial. Apakah dokter itu mempunyai hak khusus, gitu ya, mempunyai privilege, clinical privilege untuk memberi pelayanan. Kemudian dokter juga secara administratif punya kewajiban memiliki surat izin praktek. Dokter memiliki kewajiban memberikan pelayanan medis, menghormati hak pasien, memberi penjelasan kepada pasien, dan meminta persetujuan pasien untuk tindakan yang diberikan. Nah, seorang dokter ini harus juga bisa mawas diri. Dokter wajib merujuk pasien ke dokter yang memiliki keahlian lebih baik. Dokter wajib membuat rekam medis. Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu tentang pasien. Dokter wajib memberikan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan. Dokter wajib menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu kedokteran. Di sisi lain, ada hak pasien. Pada prinsipnya ada 4 hak pasien. Yang pertama, hak menentukan keputusan sendiri. Yang kedua, hak memperoleh pelayanan kesehatan. Berikutnya, hak untuk memperoleh informasi dan perlindungan atas informasi. Berikutnya, hak untuk alternatif kedua. Jadi, pasien itu bisa melakukan second opinion. Kita breakdown lagi. Pasien itu berhak mendapatkan penjelasan tentang segala sesuatu terkait dengan tindakan medis yang akan didapatkan. Kemudian dia berhak mendapat penjelasan dari dokter lain. Misalnya dia datang kepada kita, kemudian dia masih bingung, dia minta kita menjelaskan keterangan tertulis, dia ingin meminta pendapat dokter lain, itu boleh. Tidak perlu tersinggung seorang dokter ketika pasien kita melakukan second opinion. Kemudian pasien itu juga berhak mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medisnya. Memberikan persetujuan tindakan medis itu adalah hak pasien juga. Ini kan badan saya setuju atau tidak untuk prosedur ini. Begitu juga menolak tindakan medis juga merupakan hak pasien. Tentu di sini harus dilihat pasiennya itu sudah paham belum tentang segala risiko yang akan mengikutinya. Maka kembali lagi ke yang pertama tadi, mendapatkan penjelasan dulu. Kemudian berikutnya adalah hak pasien untuk melihat dan mendapatkan data rekam medis. Tentu bukan mengkopi rekam medisnya, tidak, tetapi mendapatkan salinannya. Misal, dia akan datang ke dokter lain untuk meminta second opinion. Tentu dia tidak bisa mengandalkan ingatannya, pengetahuannya, tetapi dia minta resume medis dari kita. Nah, itu kita wajib memberikan. Kemudian hak pasien adalah juga terjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatannya. Ada aturan perundang-undangan yang mengatur hal itu, nanti kita bisa bicarakan dalam seri yang selanjutnya. Seorang pasien juga berhak menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter. Nah, ini kewajiban pasien. Yang pertama ini penting banget, memberikan informasi yang benar dan jujur tentang masalah penyakitnya.
kalau seorang pasien nggak mau cerita tentang keluhannya, gimana dokternya bisa tahu? Dokternya kan tidak bisa telepati, gitu ya. Jadi ini harus jujur dia menyampaikan masalahnya. Kemudian berikutnya, pasien ini harus mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Misal, sudah ketahuan penyakitnya apa, diagnosisnya sudah ditegakkan, kemudian diberikan obat, bawa pulang. Pasiennya nggak mau minum obat, ya nggak akan sembuh. Atau ya sembuhnya dengan keajaiban yang lain, gitu. Tapi bukan karena transaksi terapeutik. Jadi kembali lagi kita ke awal bahwa yang ngotot dokternya, ketika pasiennya nggak mau ya nggak ada hasilnya. Berikutnya adalah kewajiban pasien untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. Jadi di suatu sarana pelayanan kesehatan itu kan melibatkan banyak pihak. Jadi di sana ada aturan main yang harus dipatuhi semua. Berikutnya kewajiban pasien adalah memberikan imbalan jasa atas pelayanan medis yang diterima. Ini juga kembali lagi tergantung dengan skema pembiayaannya. Ketika dia sudah menjadi pelanggan asuransi, maka sebetulnya dia sudah menggunakan skema yang lain. Jadi tidak perlu membayar ketika datang, tetapi sebenarnya dia sudah iuran. Itu sudah masuk di dalam salah satu perwujudan dari kewajiban ini. Itu garis besar dari transaksi terapeutik yang mudah-mudahan kita jadi tahu nih bahwa dokter dan pasien itu bukan dua pihak yang berpotensi bermusuhan, enggak. Dokter dan pasien itu mitra yang dihadapi masalah kesehatannya. Jadi di sini harus ada keterikatan perasaan bahwa oke, kita berusaha bareng-bareng supaya kita sembuh, supaya kita sehat, supaya semuanya menjadi lebih baik. Jangan pernah melihat pasien sebagai potensi masalah, begitu pula masyarakat di luar sana, pasien-pasien semuanya. Jangan pernah melihat dokter itu sebagai potensi musuh, gitu ya. Jadi bahwa yang diinginkan itu adalah kesehatan yang lebih baik. Terima kasih Sobat Kanal, telah kita pelajari materi hari ini transaksi terapeutik. Sampai bertemu dengan topik-topik berikutnya.